Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah, di wawancara eksklusif kali ini kita sudah bersama dengan Rektor Universitas Saburai, Ibu Heni Kusumastuti. Benar Ibu ya? Iya. Halo Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah, senang dengan Tribun. Iya, Ibu sehat Bu? Insya Allah. Iya. Diberikan kesehatan. Hari ini gak ada kesibukan apa-apa Bu? Kebetulan kalau tadi pagi mulai dari jam 8:30 sampai dengan jam 12 kurang seperempat itu rapat 2 kali kami. Iya, tapi untuk siang ini kurang lah Bu ya buat kita ya Bu. Alhamdulillah. Iya Bu. Nah hari ini Bu saya mau ngobrol-ngobrol nih Bu seputar Universitas Saburai. Ya, enggak, silakan. Nah di Universitas Saburai ini sekarang ini gimana Bu perkembangannya? Sudah ada berapa fakultas, berapa mungkin magister gitu Bu? Baik. Untuk perkembangan Universitas Sang Bumi Ruwajurai sampai dengan saat ini kita memiliki 4 fakultas ya. Fakultas ekonomi, saya sebutkan dari yang sesuai dengan awal perjalanannya ya. Fakultas Hukum itu terdiri dari 1 prodi ilmu hukum untuk S1 ya. Kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga 1 prodi, disusul dengan Fakultas Teknik itu ada 2 prodi, Teknik Sipil dan Teknik Mesin. Kemudian yang terakhir Fakultas Ekonomi. Nah, Fakultas Ekonomi ini terdiri dari 3 prodi ya. Artinya yang tataran S1 itu ada 2 prodi, yaitu prodi manajemen dan prodi akuntansi. Kemudian untuk S2-nya kita memiliki magister manajemen dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama, karena ini sudah ada persiapan khusus, artinya kita rekomendasi sudah, tinggal nanti bagaimana perkembangan selanjutnya di tingkat pusat. Kami juga dalam persiapan untuk prodi MH. Ya. Di samping ada beberapa prodi yang insya Allah dalam tahun 2021 itu sudah kami persiapkan dalam penataannya. Hanya saja ini menunggu waktu ya. Kalau untuk persiapan secara administrasi, insya Allah kami sudah ada persiapan. Jadi ini tinggal dibuka saja. Ya, untuk MH insya Allah ini kita tinggal menunggu bagaimana nanti operasional dan apa keputusan dari pusat ya, karena secara administrasi insya Allah kami sudah memenuhi syarat-syarat semuanya. Iya, jadi tinggal dibuka saja Bu ya. Jadi kalau yang mau MH nggak perlu jauh-jauh ya. Nggak perlu jauh-jauh. Insya Allah untuk lulusan prodi ilmu hukum S1 saat ini bisa punya harapan untuk studi lanjut ya. Untuk S2-nya nggak usah jauh-jauh, tetap di Saburai saja. Hanya tinggal menunggu waktu, dan kami sangat berharap mudah-mudahan di tahun 2021 ini sudah operasional. Semoga ya, awal tahun ya Bu. Amin. Iya. Nah, untuk akreditasinya Bu, sekarang ini akreditasi di Universitas Saburai gimana Bu? Untuk akreditasi pertama kami memiliki 7 prodi ya, 7 prodi untuk S2 untuk sementara kan masih 1 prodi. Nah, ini dari sekian prodi yang ada, kita yang dalam posisi akreditasi C untuk prodi ini kebetulan masih ada 2, yaitu di teknik mesin dan prodi akuntansi. Karena kebetulan prodi akuntansi ini memang masih baru dalam pembukaan yang relatif baru, jadi dia masih dalam
akreditasinya masih baru, artinya baru mendapatkan akreditasi gitu ya. Tapi yang lain alhamdulillah, karena kebetulan beberapa waktu kita mengalami sesuatu yang hambatan-hambatan teknis lah ya, hambatan-hambatan teknis, sehingga kami belum mampu untuk mencapai akreditasi B di tingkat institusi, tapi kami berjuang sedemikian rupa dengan persiapan administrasi dan teknisnya. Insya Allah nanti kami akan mengejar ketertinggalan itu, karena kemarin kami mendapatkan perpanjangan untuk akreditasi institusi itu sampai dengan 2025. Insya Allah nanti jauh sebelum tahun perbatasan itu, insya Allah kami sudah akan melakukan pengakreditasi. Berarti kalau boleh tahu Universitas Saburai ini akreditasinya masih C ya Bu ya, nggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan tahun depan sudah bisa jadi B ya Bu. Tapi sepertinya kami ada dua opsi ya. Kalau misalnya kita tidak melakukan pengakreditasi di tahun ini, tapi tahun berikutnya baru melakukan pengakreditasi untuk mengejar ketertinggalan kami yang di akreditasi institusi. Iya. Nah, itu mahasiswa ini sudah mulai mendengar nggak Bu? Nanti bakal ada MH itu Bu. Animo mereka gimana? Kalau untuk info itu saya rasa, saya kira di prodinya S1 pasti sudah marak ya diserukan bahwa memang Fakultas Hukum ini akan dibuka prodi MH. Karena memang perjuangan itu sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan dari sisi rekomendasi kami dari DHRDP sudah mendapatkan, tinggal bagaimana nanti untuk penilaian dari pusat. Karena terus terang kalau secara administrasi kami syarat-syarat yang diperlukan itu kami sudah memenuhi. Iya, mudah-mudahan animonya bagus ya Bu ya nanti. Iya Bu. Nah, kalau sekarang ini kan kita sama-sama tahu Bu, sekarang ini kita lagi ada di tengah pandemi yang belum kelar-kelar, ya nggak tahu kelarnya ini kapan ya Bu ya. Iya luar biasa, sudah setahun ya Bu kayaknya, hampir setahun ya. Hampir setahun, nanti kita masuk di bulan belum sih, di Maret ya, hampir setahun. Nah, ini gimana Bu, sejak ada pandemi ini, terutama sekarang katanya sudah masuk zona merah, itu sistem perkuliahan di Universitas Saburai ini gimana Bu? Terkait dengan sistem perkuliahan yang ada di Saburai, saya kira tidak beda jauh dengan beberapa lain, apalagi kita dibatasi oleh aturan-aturan tertentu, baik dari pihak Pemda, Kemendikbud maupun dari BNPB ya, bahwa untuk operasional kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun di kampus itu kita kan harus mengedepankan protokol kesehatan. Dan untuk mengantisipasi semua, alhamdulillah untuk Universitas Saburai itu berjalan dengan lancar, sistem pembelajaran online itu berjalan dengan lancar. Iya. Jadi semua perkuliahannya online ya Bu ya? Perkuliahan selama pandemi COVID ini kami lakukan secara online. Iya. Dan itu insya Allah kami juga mahasiswa tidak merasa terganggu ya, insya Allah, karena ini kan bantuan-bantuan kuota dan sebagainya itu kan berjalan secara normal. Kita juga mendapatkan dan itu sudah kami distribusikan kepada mahasiswa bahkan sampai ke dosen. Nah iya, baru itu nggak ada kendala. Iya, ya itu baru saya mau tanya, itu berarti mereka sudah dapat bantuan kuota ya Bu ya, untuk kuliah online ini ya. Iya, tapi ada nggak Bu, ada saat-saat tertentu nggak itu mahasiswa harus datang ke kampus itu Bu? Ya tentunya secara teknis, contoh misalnya ada hal-hal yang bersifat administrasi, kemudian
harus misalnya ini mohon maaf kalau itu bimbingan dan sebagainya, sekalipun di satu sisi mereka bisa melakukan secara online, tetapi kadang-kala sebagai manusia kita kadang-kadang juga kepengen kita juga harus bisa memaklumi pihak mahasiswa yang punya kepentingan dalam hal ini. Ketika dia melakukan pembimbingan, dia ingin betul ketemu dengan pembimbingnya terkait dengan arahan-arahan yang diberikan oleh seorang pembimbing. Saya kira itu juga tidak menutup kemungkinan sepanjang kita tetap mengedepankan protokol kesehatan. Karena kalau pembimbingan semacam itu kan face to face itu paling dibatasi satu persatu, nggak mungkin dengan banyak orang. Ya. Itu bisa memang terlaksana seperti itu. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa selebihnya kita tetap melakukan dan melaksanakan secara. Iya, tapi tadi saya masuk ke sini memang di sini protokol kesehatannya memang udah bagus banget ya Bu. Tadi saya masuk ke depan tadi udah ada pengukuran suhu tubuh, sudah ada hand sanitizer, sudah jaga jarak, semuanya sudah pakai masker semua gitu. Berarti udah sip lah protokolnya gitu ya. Ya jadi meskipun mahasiswa harus ke kampus ya mereka aman ya Bu ya. Iya. Nah kalau terkait dari kegiatan organisasinya gitu Bu gimana di sini? Kemahasiswaan bagaimana yang terbentuk di beberapa perguruan tinggi lain, terutama untuk pembentukan BEM ya pasti ada di setiap perguruan tinggi saya kira. Hanya saja secara operasional mungkin satu titik kelemahan daripada perguruan ini terus terang kita masih didapati mahasiswa itu yang notabene sebagai undangan. Sehingga secara operasional mereka ketika harus melakukan kegiatan kemahasiswaan itu agak terbatas. Beda dengan misalnya di Teknokra, di BL misalnya. Itu kan mayoritas mahasiswanya itu mahasiswa murni. Sehingga pengarahan untuk operasional kegiatan kemahasiswaan itu lebih relatif mudah bagi mereka. Tapi ini tidak menutup kemungkinan karena kami juga mempunyai mahasiswa bidik misi yang sebelum tahun 2020 kan mahasiswa bidik misi. Kita juga memiliki cukup banyak mahasiswa bidik misi yang terorientasi di kelas pagi. Ya. Ditambah lagi untuk tahun 2020 kami juga mendapatkan bantuan mahasiswa KIP, itu tentunya insya Allah ke depan kita akan lebih mengorientasikan dalam hal operasionalisasi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan tidak lama mungkin insya Allah besok pagi jam 10 kami juga akan launching sebuah kegiatan terkait dengan perkumpulan kemahasiswaan internasional. Keren ya. Itu jam 10 ya, kalau tidak salah jam 10 kita akan launching ya Bu ya. Iya. Nah tapi mereka tuh organisasi ini selama pandemi ini mereka masih ada aktivitas di kampus? Untuk mengantisipasi semua kondisi yang ada, kami tetap melancarkan beberapa kegiatan yang dalam bentuk webinar tentunya. Itu tidak terlepas baik itu kegiatan yang sifatnya hanya lingkup dosen, mahasiswa maupun organisasi-organisasi tertentu di dalam lingkup universitas ini selalu dilaksanakan secara daring. Kecuali untuk hal-hal tertentu yang terpaksa baru kita lakukan secara offline. Tapi harus dengan prokes ya Bu. Iya, tentunya kita selalu mengedepankan protokol kesehatan. Iya Bu. Nah, sekarang kita balik ke soal pendidikan Ibu ya. Gimana sih Bu dengan Ibu terkait dengan kualitas pendidikan yang ada di Lampung ini Bu? Saya melihat dan saya sangat mengapresiasi ya, terutama sejak adanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang baru ini lebih memberikan warna yang berbeda, warna yang sangat bisa nantinya
diadop oleh seluruh pihak, baik itu dari sisi tenaga pendidik, kemudian sisi mahasiswa itu sendiri, apalagi dengan pencanangan kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Itu kami sangat-sangat antusias untuk bisa melaksanakan secara operasional pencanangan daripada kebijakan Permendikbud tadi. Nah, cuman hanya saja mungkin kendalanya untuk pelaksanaan kampus Merdeka Belajar ini kita perlu adanya sebuah kerjasama tertentu. Makanya baru-baru ini untuk lembaga layanan dikti wilayah 2, dalam hal ini kan kami baru saja ada pergantian kepala LL Dikti ya wilayah 2. Nah, ini beliau ini seorang visioner, seorang yang insya Allah bisa membawa kami semua, terutama PTS. Kalau PTN tentunya kita tidak usah karena kalau PTN itu secara otomatis apa yang menjadi instruksi dari negara, dari pihak pusat itu selalu bisa teradop dengan baik karena mereka juga didukung oleh dana yang memadai gitu. Bedanya dengan PTS, mungkin kalau PTS itu kan nuansanya beda ya. Kita ada keterbatasan tertentu, tetapi kita juga harus tetap bisa mengikuti bagaimana caranya. Makanya kita harus punya inovasi-inovasi tertentu untuk bisa mengadop semua apa yang disajikan, yang diinstruksikan kepada kami. Ya, kami sebagai perguruan tinggi swasta, saya tidak memungkiri bahwa keberadaan Universitas Sang Bumi Wajure Sabure ini kan mungkin masih berada di dalam klaster yang istilahnya belum tinggi ya, klasternya masih standar saja. Jadi kita ya juga harus berjuang sedemikian rupa untuk bisa mengoperasionalkan apa yang menjadi instruksi Permendikbud tersebut terkait dengan kampus Merdeka Belajar. Tetapi kita tidak henti-hentinya untuk selalu berupaya bisa melaksanakannya. Iya. Nah, kalau Universitas Saburang ini Bu, sampai sejauh ini gimana sih Bu sumbangsinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung ini Bu? Kami tentunya selalu membaca situasi apa yang terjadi di dalam perkembangan dunia perguruan tinggi yang ada ya, dalam rangka membangun perguruan tinggi yang lebih baik. Apalagi sekarang ini tuntutannya adalah bagaimana kampus Merdeka Belajar itu bisa terwujud dengan baik, karena tentunya ini tidak terlepas dari kurikulum. Yang pertama, bagaimana kita bisa menyesuaikan kurikulum kampus Merdeka itu bisa teroperasional di dalam sistem pendidikan yang ada di universitas kami, Universitas Sang Bumi Wajure. Di samping itu kita juga tidak meninggalkan kepentingan utama daripada peningkatan SDM. Dalam hal ini tentunya bagaimana kita selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas daripada dosen-dosen yang notabene mereka harus memberikan pengajaran kepada mahasiswa. Kami tentunya melakukan penyesuaian bagaimana dosen-dosen kami juga harus melakukan studi lanjut sesuai dengan kebutuhan untuk mengajar dalam tataran yang sekarang ini. Tentunya kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Iya. Nah, dengan kualitas pendidikan sekarang ini ya Bu, ya, kalau Ibu melihat sih bagaimana sih Bu pengaruhnya terhadap SDM yang ada di Lampung ini Bu? Maksudnya gini Bu, dengan SDM yang ada di Lampung ini, apakah kalau Ibu melihat SDM yang ada di pendidikan ini, apakah sudah menjadi SDM yang berkualitas atau gimana? Kalau untuk lulusan maksudnya, untuk lulusan kan, ya dari sisi peningkatan kualitas sistem atau model pendidikan yang kami sampaikan, saya sudah katakan dari awal, kami selalu akan berupaya untuk melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang ada. Nah, kalau untuk lulusan-lulusan kami, tentunya kami juga tidak
terlepas dari semua itu, artinya apa? Kita selalu berupaya untuk menyampaikan apa ya, sistem pembelajaran atau pola pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum yang seharusnya diperuntukkan di dalam sebuah perguruan tinggi. Itu saja. Iya. Nah, kalau menurut Ibu ini kan kualitas pendidikan di Lampung ini kan sudah baik ya. Ya. Gimana sih Bu supaya nanti ke depannya makin lebih baik lagi gitu Bu? Harus bagaimana? Iya. Menurut pendapat saya, agar kualitas pendidikan yang ada di Lampung ini sesuai dengan tuntutan zaman, maksudnya ya, supaya sesuai dengan tuntutan zaman. Di satu sisi kita tetap harus mengedepankan bagaimana kepentingan daripada sebuah perguruan tinggi itu untuk memiliki SDM yang bermutu. Nah, untuk memiliki SDM yang bermutu itu, maka pihak perguruan tinggi harus serta-merta di dalam dia mengupayakan, artinya dia selalu mau memperhatikan bagaimana peningkatan kualitas itu yang diperlukan oleh seorang dosen. Tentunya dia harus dilakukan untuk mengikuti studi-studi lanjut, dan ini harus dibantu ya. Dosen-dosen yang seperti ini harus, dan di sisi lain tentunya kita harus tidak hanya bertumpu pada tingkatan pendidikan yang dibutuhkan, tapi kita juga harus selalu membaca dan memahami perkembangan yang terjadi. Artinya kita juga harus selalu melakukan penyesuaian apapun yang terjadi di luar, kita harus berani mengadop dalam rangka penyesuaian yang ada. Iya, apalagi sekarang ini persaingan itu kalau saya tuh ketat di banget. Indonesia itu kan udah kerannya Luar biasa. Ya. Makanya kita juga sesuai dengan visi misi kami yang baru, kita kan setidaknya harus bisa mewujudkan sumber daya manusia yang mempunyai standar internasional di tahun 2044. Nah, jadi bukan serta-merta saat ini kita sudah harus menyiapkan SDM yang berstandar nasional, tapi kita melalui proses semuanya. Tapi arahan kita adalah ke sana. Arahan, itu cita-cita, Mbak ya. Semoga bisa ke sana. Amin. Iya. Nah, untuk peningkatan dari kualitas pendidikan, Ibu, perlu nggak Bu kerjasama dari berbagai pihak, itu mungkin dari pemerintah gitu Bu? Sangat. Karena tanpa adanya kerjasama itu nonsen, kita akan bisa berjalan dan bisa melakukan hal-hal yang memang menjadi tuntutan bagi sebuah keberadaan perguruan tinggi. Karena di satu sisi di samping kita dapat melakukan kerjasama dengan pihak Pemda atau instansi-instansi terkait, apalagi sekarang di dalam kebijakan Permendikbud itu untuk Merdeka Belajar itu kan mahasiswa disyaratkan untuk melakukan pengambilan kredit selama 3 semester itu di luar prodi. Nah, itu kan bisa saja mereka baik itu di dalam prodi yang sama di universitas atau perguruan tinggi lain, ataupun di prodi yang berbeda di perguruan tinggi lain atau di universitas lain. Di samping itu kita juga memang diorientasikan untuk bisa melakukan kerjasama dengan industri-industri, karena ini merupakan upaya-upaya terwujudnya link and match antara pendidikan yang diberikan secara materi yang diberikan kepada mahasiswa untuk bagaimana dia bisa mengoperasionalkan, menerapkan ilmu-ilmu yang didapat itu di dalam dunia kerja nantinya. Iya. Nah, universitas swasta kan di ini kan bukan cuma satu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu ini ada nggak sih persaingan antara universitas swasta yang satu dengan yang lain? Ada nggak? Ada terjadi? Kita melihatnya dari sisi apa dulu ya? Karena kalau saya menganggapnya, bagi saya kebetulan sebagai seorang pimpinan perguruan tinggi, saya bukan menganggap itu sebagai bentuk persaingan, tetapi bagaimana kita bisa saling memberikan
spirit kalau misalnya kita ada kekurangan, kelebihan, kita jangan malu-malu untuk bertanya ya. Artinya sebagai contoh, kita tidak bisa menutup mata, tidak bisa memalingkan bahwa seperti UBL, kemudian Dharma Jaya itu sebagai salah satu perguruan tinggi yang, apalagi UBL ya, baru-baru ini mendapatkan prestasi sebagai perguruan tinggi yang terbaik di wilayah L2 Dikti ya. Nah, kalau saya justru bagaimana kita bisa melakukan kerjasama dengan mereka. Apa sih selama ini bisa seperti itu? Apa ya kira-kira strategi apa yang dilakukan? Jadi jangan kita merasa itu saingan terus kita enggak. Kalau saya bukan begitu. Saya justru dengan orang-orang, dengan beberapa pihak yang mempunyai kemajuan itu, justru saya kepengen belajar. Kalau kami kepengen belajar bagaimana bisa setidaknya melakukan penyesuaian apa yang sudah mereka lakukan. Jadi bukan saingan, justru harus kerjasama ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, tapi Bu, kalau pendidikan sekarang ini kan yang saya lihat itu kan bukan sekedar ada teori saja, tapi ada namanya keterampilan. Iya. Namanya itu pendidikan pasti dia yang menggunakan keterampilan dan keahlian khusus. Iya. Nah, sepertinya itu Bu yang lebih banyak vokasi ini lebih banyak kita ada di politeknik kayaknya Bu ya. Betul. Nah, gimana sih Bu? Ada persaingan nggak Bu antara politeknik dengan universitas di Lampung ini Bu yang kaitannya dengan vokasi ini? Nah itu ya, kalau saya terus terang, karena saya saya merasa Universitas Sabure ini kan kebetulan tidak memiliki prodi-prodi vokasi ya, sehingga saya justru kepengen bagaimana ya Sabure ini nanti suatu saat bisa memunculkan prodi-prodi vokasi gitu. Kalau saya semua itu menjadi cita-cita ke depan, desain kami ke depan, insya Allah ya. Tapi kalau saya diminta untuk memberikan sebuah penilaian bagaimana dengan perbedaannya antara universitas, ya itu jelas beda ya, karena kalau prodi vokasi itu kan mereka bisa dikatakan orang-orang yang siap pakai, ya siap pakai. Tapi kalau di universitas ini kan mereka lebih banyak berbicara masalah teori, makanya yang satu hal yang bisa membantu pihak prodi-prodi yang selama ini hidup di lingkungan universitas adalah dengan adanya pencanangan Kemendikbud tadi, dengan mereka melakukan kerjasama dengan pihak luar, dengan pihak industri, kemudian melakukan semacam kegiatan-kegiatan seperti proyek-proyek desa dan sebagainya, atau katakanlah KKN kan ya kalau selama ini. Tapi KKN yang selama ini kita laksanakan itu kan hanya sebatas temporer ya, artinya misalnya seperti kami ini concern dengan pelaksanaan KKN, mungkin termasuk salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup concern dengan keberadaan kuliah kerja nyata, karena dari dulu sampai sekarang kita alhamdulillah tidak pernah putus dengan program KKN itu. Tetapi kami juga merasa bahwa ini masih sangat terbatas oleh waktu, karena kalau kita mengikuti programnya Mendikbud itu justru kita akan diperpanjang sampai dengan misalnya 6 bulan dan sebagainya. Nah itu insya Allah nanti akan kita lakukan dengan terobosan-terobosan tertentu. Iya. Nah terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu untuk pendidikan di Lampung nanti ini ke depannya Bu? Ya tentunya untuk pendidikan di Lampung, saya sangat berharap kita ini betul-betul concern, apalagi sebagai seorang pendidik ya, terlepas dengan jabatan-jabatan yang ada di kita pada saat kita menjabat, kita tetap concern bahwa tanggung jawab utama kita adalah memberikan semacam pendidikan tertentu yang mana pendidikan itu sangat diperlukan pada saat mahasiswa
mahasiswa itu nanti sudah lulus, jadi tidak hanya melulu secara materi atau bersifat teoritis, tapi bagaimana kita bisa mengarahkan si mahasiswa itu untuk bisa juga mendapatkan pendidikan-pendidikan praktis di lapangan, supaya nanti ketika mahasiswa ini lulus, dia bisa membawa apa yang didapat itu secara operasional, mereka bisa menyesuaikan dengan keadaan di dunia kerja di mana mereka ditempatkan. Jadi kita harus memikirkan juga, jadi kita jangan punya ego, oh saya harus tetap ngajar, tetapi memberikan kebebasan juga kepada mahasiswa. Karena itu saya sangat setuju sekali dengan pencanangan atau kebijakan dari Kemendikbud terkait dengan kampus Merdeka Belajar. Itu memang betul-betul sebuah pola yang memang sangat cocok untuk diperuntukkan kepada setiap mahasiswa, agar nantinya mereka itu tidak hanya berkutat pada teori yang didapat di bangku kuliah, tapi secara operasional mereka nantinya bisa melakukan penyesuaian, bisa menerapkan apa yang didapat selama ini untuk diterapkan di dalam dunia kerja di mana dia ditempatkan. Dan kalau saya rasa juga perlu ada bantuan dari pemerintah untuk memperluas lapangan kerja, ya Bu ya. Pasti itu harapan utama semua pihak, saya kira. Pemerintah lebih wise ya, lebih aware untuk bagaimana bisa menyerap semua lulusan yang ada itu untuk bisa diberikan ruang dalam penempatan kerja dalam bentuk apapun dan versi apapun. Iya, karena kan pasti yang masalah yang dihadapi psikologi sudah itu kan, ya pasti itu. Dari pekerjaan, apalagi sudah sampai ada yang berbulan-bulan, bahkan sampai setahun, 2 tahun juga bekerja itu. Betul. Iya. Tapi alhamdulillah di Lampung itu berdasarkan tracer study yang kita lakukan, untuk lulusan kami insya Allah tidak sampai terkatung-katung tahunan gitu ya, insya Allah, karena selalu kita memberikan pengarahan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pihak alumni, karena di sini juga terbentuk ikatan alumni yang cukup baik. Itu semua tadinya diawali dari Fakultas Hukum, kemudian semua sekarang sudah terbentuk, dan alhamdulillah kita juga sangat berharap ya. Ini kebetulan ketua IKA-nya, ketua IKA Universitas Sang Bumi Rajura ini Bapak Mukhlis. Ya. Nah, kemarin saya juga pada saat serah terima alumni kepada beliau, saya juga berharap ini diberikan ruang khusus untuk di dalam pembinaan dan sebagainya. Paling tidak ada ruang-ruang tertentu bagaimana nanti ada semacam komitmen untuk bisa membantu para alumni kita. Iya. Oke. Sebelum ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Cukup. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu ya atas waktunya Bu ya. 30 menit saya jadi ganggu waktu 30 menit ya Bapak ya. Kebetulan lagi. Terima kasih Bu ya atas waktunya Bu ya. Sama-sama Mbak. Jangan ini ya, jangan kecewa kalau ada hal-hal. Penjelasan ini sudah panjang, sudah detail, sudah jelas banget. Amin. Ya baik Ibu, terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama. Sukses untuk Tribun. Iya, sukses buat Ibu. Amin. Iya. Oke, Tribunan, kita ada obrolan kita bareng dengan Ibu Neni. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa di wawancara eksklusif berikutnya. Assalamualaikum.